Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Real TV, apa kabar? Senang sekali saya, Detri Syarianti, dapat berjumpa lagi dengan teman-teman tentunya dalam acara Alinea Merangkai Kata Menjadi Cerita. Sobat Real TV generasi muda, khususnya para wanita, pastinya nggak asing lagi ya dengan jasa MUA atau jasa make up artist. Apalagi nih di zaman sekarang ini, wanita-wanita ini sudah melek, sudah sadar akan pentingnya penampilan. Siapa sih yang nggak mau terlihat cantik, terlihat menarik, dan menjadi center of attention dari hari-hari spesial mereka. Nah, dengan realita tersebut, sangatlah beruntung orang-orang yang bisa melihat peluang tersebut. Nah, pada itu kita kali ini akan berbincang-bincang dengan bintang tamu, yaitu alumni dari UIN Raden Intan Lampung yang sukses menjadi make up artist. Siapa sih dia? Daripada makin penasaran, yuk kita sapa. Ini dia, Tri Setia Utami. Halo. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Kalau saya lihat ini ya, Tri Setia Utami ini kita gambarkan dalam satu kata itu, dia bisa digambarkan menjadi mutiara, muda, cantik, dan rajin bekerja. Gitu. Oke, Tri Setia Utami, sebelum kita berbincang-bincang mengenai make up artist, bisa perkenalan diri dulu nih ke teman-teman di rumah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tri Setia Utami. Saya merupakan alumni dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, angkatan tahun 2017 dan lulus tahun 2023. Yang mana profesi saya saat ini adalah seorang MUA, Make up artist gitu ya. make up artist. Oke, make up artistnya namanya apa tuh, Tri? Nama make up aku itu Triami Make Up. Triami Make Up. Iya. Wow. Nah, kamu udah jadi alumni nih sekarang ya. Iya, Kak. Kegiatan kamu sekarang ngapain aja sih selama jadi alumni? Apa ada kegiatan lain atau masih jadi MU aja? Kalau saat ini aku hanya fokus untuk MUA dan membangun galeri. Oh gitu, Iya. jadi kamu fokus jadi MUA aja lah ya. Iya. Kalau fokus jadi MUA ini berarti jam terbang kamu ini udah tinggi, padat banget gitu ya jadwalnya ya. Iya, Kak. Emang kamu dalam seminggu itu udah ada berapa klien sih dalam seminggu? Kalau biasanya wisudaan itu 100 sampai. Itu udah Wow. digabung sama makeup reguler, foto ijazah, wisuda, dan wedding. Oh gitu, jadi Iya, sampai seminggu. 100 loh. Wow, keren banget. Terus kalau hari-hari biasa kalau nggak ada wisuda tuh berapa? Kalau nggak ada wisuda, kemungkinan itu 40, hanya foto ijazah aja, makeup dan foto ijazah. Oh, make up dan foto Iya. ijazah 40 orang. Keren Iya. banget. Kalau gitu berarti kamu nih sudah terkenal ya. Sudah banyak yang tahu jasa make up kamu. Nah, mereka tuh taunya dari mana sih? Dari mulut ke mulut atau dari medsos? Kalau mayoritas sih dari mulut ke mulut dan media sosial sih, Kak, yang lebih manjur itu. Karena dari media sosial itu aku kan sering ngupload. Nah, sering ngupload klien aku dan aku tag mereka. Dan aku selalu nanti repost ya gitu. Oh, gitu. Nanti di repost sama mereka, dari situ kan dari orang ke orang bakal tahu aku. Oh gitu, jadi dari mulut ke mulut, terus kamu make upin teman-teman kamu, terus kamu menggunakan medsos itu, Instagram ya, untuk di Iya. repost gitu ya. Dan akhirnya mereka juga kan punya followers, akhirnya nge-follow kamu Iya, gitu. betul. Keren banget, berarti Instagram kamu ini followersnya udah banyak berarti ya. Kalau boleh tahu berapa sih followers Instagram kamu? Baru 12.800 sih, Kak, tapi itu tuh baru juga sih 12.800-nya. Karena ada beberapa video aku yang FYP. FYP juga 12.800. Oh, karena video kamu itu FYP, akhirnya mereka follow Instagram kamu. Emang FYP di mana tuh? Di TikTok FYP, di Instagram FYP. Kalau di Instagram itu paling tinggi FYP-nya 2M. Wow, sampai 2M. Kalau 2M loh. Terus kalau di TikTok itu hampir 1M. wow, keren. Jadi kamu FYP di Instagram, FYP di TikTok, dan Iya. akhirnya membooming lah ya followers kamu sekarang ini Iya. gitu. Sangat menarik sekali. Memang kamu dari kapan sih bisnis MUA ini?
Awal bisnis MUA itu dari tahun 2021 Agustus. Oh, itu yang udah kamu seriusin. Iya, Nah, udah saya menarik banget. seriusin. Berarti dari tahun 2021 itu sudah mulai berkembang lah. Nah, bisa diceritain dong awal mula banget kamu membangun bisnis ini tuh. Itu gimana tuh? Dari tahun berapa dan awal mulanya gimana? Awal mula saya jadi MUA itu yang pertama karena faktor ekonomi. Lalu yang kedua karena make up itu adalah hobi saya. Nah, yang pertama faktor ekonomi, saya adalah seorang mahasiswi yang dari semester awal emang sudah mandiri secara finansial untuk bayar kuliah, untuk bayar kosan, dan untuk kebutuhan sehari-hari emang udah cari sendiri dari dari Bisnis kamu dari itu bisnis. tadi. Tapi karena pandemi COVID-19, bisnis yang saya jalani seperti kuliner itu mengalami penurunan omset. Omset kamu menurun. Nah, di situ saya berpikir gimana sih supaya caranya dapetin penghasilan gitu, tapi tanpa modal gitu loh, Kak. Nah, di situ saya memanfaatkan hobi yang ada. Hobi yang jualan produk kecantikan, saya saya pakai untuk make upin teman-teman saya. Awalnya dari teman-teman kosan saya, mereka minta buatin alis untuk ketemu pacarnya gitu. Oh, gitu. Terus itu nggak dibayar ya, Kak ya? Itu nggak dibayar dan Nggak. pakai produk kecantikan yang kamu Iya, jual. sambil promosi gitu loh, Sambil Kak. promosi. Itulah maksud kamu tujuannya dari awal Iya. gitu ya. Nah, terus dari situ lama kelamaan ada yang sekalian mintain make up wisuda gitu, dan tarif waktu itu cuma 50.000. Wow, 50.000. 50.000 karena bagi aku 50.000 tuh udah gede banget loh, Kak. Dulu loh ya. Iya. Kayaknya 50.000 udah gede banget ya Iya, untuk betul. awal mula kamu merintis usaha ini. Terus Naik lagi tarifnya 75.000 dan itu udah seneng banget dapat segitu. dan akhirnya sampailah sekarang ini. Iya, sampai sekarang ini. Karena emang ini sih Awalnya itu memang kamu menjual produk-produk kecantikan dan akhirnya kamu mempromosikan produk-produk kamu untuk teman-teman kamu supaya teman-teman kamu tuh mau ya beli produk kecantikan Iya, kamu. Akhirnya kamu nulis di wajah mereka, ini loh alisnya bagus. Akhirnya mereka beli. Lama-lama kok mereka tertarik dengan make up yang kamu buat gitu kan. Akhirnya berlanjutlah kamu menjadi make up artist seperti itu ya. Nah, kamu kan sudah terjun nih di dunia MUA, make up artist. Berarti kamu dari awal sudah tertarik nih dengan dunia kecantikan. Nah, itu dari awal, dari kecil, apa sudah kamu beranjak dewasa baru kamu tertarik? Kalau tertariknya sudah dari kecil, karena aku tuh dari kecil itu suka beli yang namanya, kan dulu ada Hello Kitty, ada Hello Kitty tuh dalamnya itu tuh eyeshadow gitu. Oh gitu, dari situ aku make-up-make-upan suka, gitu iya. ya. Oh, iya, Jadi iya. aku tuh lebih ke situ daripada main kayak yang lainnya gitu. Main masak-masakan Iya. gitu. Kamu nggak terlalu tertarik gitu ya. Iya, Tapi betul. kalau misalnya sama teman-teman gitu, kita mainan make-up-make-upan aja yuk gitu ya. Makanya aku dulu tuh pas kecil dibilang, ih mental banget sih kok masih kecil udah make-upan kayak gitu. Tapi aku sukanya tuh ya karena kemasannya gitu kan. Kemasannya bentuknya Hello Kitty kayak gitu. Oh gitu. Iya. Jadi itulah berarti kamu ada bakat ya dari kecil gitu. Kamu tertariknya dengan make-upan, nggak tertarik dengan mainan masak-masakan. Kalau Enggak. kecil tuh kan bongkar Sama pasang. ini sih menggambar. Oh, menggambar gitu. Oke. Nah, gimana sih cara kamu akhirnya kamu jadi mantep nih jadi MUA? Padahal kan dari awal kamu bukan jadi apa-apa, terus modal juga terkendala dan akhirnya kamu sekarang bisa sukses gitu. Nah, apa sih yang akhirnya membuat kamu yakin gitu untuk menjadi MUA? Yang membuat saya yakin jadi MUA itu yang pertama karena dari MUA itu tuh bisa mengubah hidup saya, bisa dibilang 360 derajat. Karena yang tadinya saya bayar kuliah itu nunggak 3 semester dan itu bisa terselesaikan dari saya makeup artist ini, Kak. Dari makeup wisuda saya kumpulin untuk bayar kuliah dan untuk bayar kosan. Dan bukan hanya saya aja yang mendapatkan keuntungan itu, tapi orang-orang juga bisa mendapatkan itu juga. Karena kan setiap wisudaan gitu aku selalu ngajak tim. Jadi mahasiswa itu ada yang kerja di tempat aku.
Oh gitu. gitu. Jadi selain aku yang mendapatkan penghasilan, aku juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi mahasiswa gitu. Oh gitu, itu adalah alasan kamu kenapa kamu akhirnya mantap menjadi MUA. Iya. Karena itu juga hobi kamu, terus kamu juga bisa mendapatkan penghasilan dari situ, dan kamu juga bisa membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman kamu. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, selama kamu membangun bisnis nih, ada nggak sih yang nggak puas dengan hasil make up kamu? Misalnya kamu make upin tuh orang itu, terus dia akhirnya kok kayak gini sih, akhirnya dia keluarlah omongan hate speech dia, seperti kok mukanya kayak gini sih, kok malahan kayak badut. Nah, pernah nggak sih, dan akhirnya itu jadi buat kamu down gitu? Kalau itu sih pernah banget sih Kak, aku pernah mengalami itu. Dan pada awal-awal aku merintis, kalau orang-orang kan awal-awal merintis itu kalau udah gituin, udah down gitu kan. Tapi aku tuh malah semakin aku semangat, awas aja nih orang, gue bakal buktiin kalau gue ini bisa gitu loh Kak. Jadi kayak jiwa aku tuh aku selalu ingat, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil gitu loh Kak. Jadi ini mungkin tantangan aku nih untuk aku lebih berkembang lagi kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu memikirkan omongan-omongan negatif dari orang itu. Bahkan omongan itu tuh aku cermatin dulu nih, ini apa nih yang harus aku perbaiki untuk kedepannya gitu. Oh gitu. Evaluasi sih Kak. Jadi lebih evaluasi ya. Betul. Jadi omongan-omongan hate speech itu jadi membuat kamu jadi semangat lagi, akhirnya mengupgrade diri lagi, betul. Sehingganya ilmu-ilmu kamu mendapatkan lebih banyak lagi ke depannya ya. Gitu. Betul. Oke, nih selama kamu menjadi MUA nih, pernah nggak sih kamu punya pengalaman gitu yang berkesan gitu, yang akhirnya membuat kamu mendapatkan pengalaman dari hal tersebut? Ada nggak? Pengalaman berharga. Ada, itu pada saat aku mengikuti workshop di mana posisinya itu aku lagi sakit, dan pertengahan aku workshop itu aku udahlah ini Dek, kakak nggak bisa ngelanjutin soalnya nggak kuat loh, mau pingsan gitu. Itu loh, kamu Kak. ngomong sama modelnya? Iya, aku ngomong sama modelnya. Terus modelnya tuh nyemangatin aku, udah loh Kak, kamu pasti bisa, katanya kayak gitu. Sayang loh Kak, kamu kalau nggak dilanjutin, kamu pasti bisa Kak, kata dia kayak gitu kan. Terus ya udahlah, aku dengan pelan-pelan itu Kak, ini apa namanya, make up itu, yang lain udah pada selesai, aku tuh belum. Jadi aku tuh terakhir selesainya. Delalahnya itu pas maju modelku itu, kataku kok 5 besar kok nggak turun-turun kan, ternyata nyampe 1 besar, ternyata aku yang menang gitu loh Kak. Akhirnya kamu yang menang, juara 1. Juara 1, keren banget. Padahal saat itu kamu sedang sakit Ya, itu dan aku hampir udah saja pucet menyerah itu. Iya. Keren. Jadi pengalaman dari situ adalah pentingnya support dari orang-orang sekitar ya. Betul. Gitu. Jadi dari yang kitanya tadinya mau menyerah, karena disupport dari orang-orang sekitar, akhirnya ternyata kita bisa dapat juara 1 gitu ya. Betul. Keren banget. Nah, oke nih, dari tadi cerita kamu, ternyata kamu itu bukan dari siapa-siapa, kemudian kamu belajar terus sehingga kamu jadi sukses sampai sekarang ini. Nah, untuk rate harga dari kamu awal tuh, kamu nentuin rate harga itu gimana sih caranya? Sedangkan kan dari awal itu banyak orang yang belum tahu nih hasil make up kamu seperti apa. Takutnya kan nanti kalau kamu ngasih harga, takutnya kemahalan atau nggak sesuai dengan hasil make up kamu. Nah, itu gimana sih cara kamu menentukan rate harga itu tersendiri? Cara saya menentukan rate harga sendiri itu awalnya saya sadar diri aja ya Kak ya, itu 50.000. Yang penting dulu tuh mikirnya, yang penting dapat duit untuk makan hari ini dan besok gitu loh Kak. Nah, nggak mikirin mau banyak-banyak lah Kak. Nah, terus semakin kesini berkembang, lihat YouTube, terus ngikut-ngikut workshop kayak gitu, kok produknya upgrade terus gitu loh Kak. Nah, jadi dari produk upgrade itu upgrade juga ini harga make upnya. Terus juga dari relasi-relasi make up ini kita bisa tanya, lu ngasih harga berapa sih, pasarannya berapa sih gitu. Jadi kan karena kalau kita ngasih harga terlalu rendah juga merusak harga pasar. Oh gitu. Iya. Jadi ya itu tadi ya, dari harga yang terendah dulu karena kita masih pemula. Lama-lama kamu naikin harganya karena produknya juga di-upgrade, ilmunya juga di-upgrade, jadi menyesuaikan seperti itu ya. Berarti kalau sekarang ini berapa sih rate harga kamu? Mulai dari kalau regular itu mulai dari 150, 200, 250. Kalau pakai softline.
Oh, jadi dari harga 150.000 sampai dengan 200.000. Kalau Oke. prewedding itu 350 gitu. Kalau prewedding 350.000. murah-murah. Wow, keren banget. Oke nih. Nah, ketika kamu pertama kali make upin orang nih, balik lagi ya. Iya. Kamu pernah nggak sih ngerasa nggak pede dengan hasil make up kamu, terus ngerasa ih kok jelek banget ya hasil make up gua sendiri gitu. Terus berpikiran untuk berhenti aja lah sampai sini gitu. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gitu? Jujur kalau aku nih orangnya pede, Kak. Pede kalau mau jelek ya aku terabas aja. Dari hasil jelek itu kan aku belajar. Oh, kalau misalnya jelek kliennya komplain, oh berarti ini harus aku perbaiki gitu loh. Jadi aku selalu menghargai karya aku gitu loh, Kak. Ya. Gitu. Jadi kamu percaya diri dan selalu menghargai hasil karya kamu gitu. Akhirnya ya terus mengupgrade diri Iya. gitu ya. Karena kalau kita ngerasa waduh jelek banget nih, Itu akan down jadi kitanya. down, jadi kita nggak sukses-sukses gitu ya. Iya. Kapan kita belajarnya gitu kan ya. Oke nih. Tapi gimana nih? Kamu pernah nggak sih ikutan make up class? Menurut kamu penting nggak sih untuk ikutan make up class? Sebenarnya kalau untuk pemula banget yang belum ada dana, itu kalian bisa cari-cari tutorial dulu nih di TikTok ataupun di Instagram, media sosial lainnya banyak loh yang tutorial makeup itu. Nah, akan tetapi balik lagi kalau kalian punya dana itu kalian wajib sih ikut make up class gitu, karena produk yang kalian beli itu belum tentu produk yang direkomendasikan oleh MUA, karena nggak semua produk itu tuh bagus gitu loh. Daripada nanti sayang kan nggak pakai, mending cari tahu dulu gitu loh, Kak. Oh, jadi cari tahu dulu MUA yang mau kita belajarin gitu ya, Iya. yang mau jadi coach kita gitu lah Iya. istilahnya ya. Karena kan kalau kita di tutorial itu kita hanya tahu produknya loh, bukan tahu teknik-tekniknya. Oh, gitu. Jadi kita harus tahu teknik juga pas kita make up. Oh gitu. Iya. Jadi kalau awal-awal bolehlah kita belajar dari TikTok, YouTube gitu ya, Iya. Instagram, dari media sosial. Tapi kalau sudah punya modal, Iya. penting banget nggak ya? Penting sih Penting. kalau menurut aku, karena supaya kita beli produk itu nggak mubazir. Karena pengalaman dari aku sendiri, aku banyak produk yang nggak kepake. Oh, Aku gitu. beli kayak gitu tapi kok nggak pigmented ya gitu. Aku lihat di YouTube kayak gitu, YouTube dan lain-lain. Dan makanya aku memutuskan untuk pas waktu itu berapa bulan dari make up, dari awal make up itu aku baru private. Jadi aku make up dulu baru private. Oh, jadi kamu make up sendiri dulu, akhirnya kamu private Iya. gitu. Oh, gitu. Nah, kalau ngomongin make up MUA nih, Iya. siapa sih sosok MUA idola kamu gitu yang menjadi panutan kamu? Kalau MUA yang menjadi panutan aku itu di Lampung itu ada Kak Nadia Ayu Zulfa. Dan Nadia Ayu Zulfa. Kenapa tuh kok kamu mengidolakan dia? karena dia itu muda tapi banyak energi positifnya gitu loh, Kak. Oh, Dia gitu. muda, dia umurnya setahun lebih tinggi dari aku. Lebih tua setahun daripada kamu gitu ya. Cuman sosok dia itu tuh yang lemah lembut dan sangat mengayomi gitu loh, Kak. Oh, Sangat mengayomi mua-mua pemula gitu. Oh, dan menginspirasi Iya, tentunya. sangat menginspirasi. Selain itu ada lagi nggak Ada di Bogor, di Bogor? Siapa tuh? Kak Diana, Diana siapa tuh? Kak Diana Agung. Diana Agung. Iya. Oke. Kenapa sih kamu mengidolakan dia? Karena yang pertama look make upnya itu look Barbie. Oh, look Barbie. Kamu suka ya dengan look-look Iya, Barbie gitu ya? aku suka yang imut-imut gitu loh, Kak. Oh, gitu. Makanya mulai dari produk juga aku sukanya wadahnya yang imut-imut. Oh, gitu. Iya, Jadi dari itulah kecil. alasan kamu suka sama Kak Diana tadi. Dan make upnya rapih banget di situ. Oh, disitulah alasan kamu. Oke deh. Selanjutnya ada nggak sih skill tertentu yang harus dimiliki oleh teman-teman kita yang mau menjadi MUA? Apa semua orang bisa atau harus nggak bisa kah, harus ada skill-skill tertentu nih? Itu gimana? Kalau menurut aku sih semua orang tuh bisa. Yang penting ada kemauan, niat dan konsisten. Itu sih, Kak. Oh, gitu. Karena kalau kita punya skill tapi kita nggak punya kemauan ya percuma gitu. Jadi kita walaupun kita belum belum punya skill
tapi kita punya kemauan dan niat, itu bisa. Oh gitu, jadi semua orang pasti bisa ya. Yang penting kita punya kemauan, konsisten gitu ya, dan terus belajar lagi. Iya, betul. Gitu, oke deh. Nah, sejauh ini nih dari kamu awal berbisnis gitu, dari nol sampai dengan sekarang, ada nggak sih peran orang tua untuk mensupport kamu? Kalau peran orang tua itu pasti, karena aku nggak akan sampai di titik ini kalau bukan karena doa orang tua. Karena doa orang tua itu yang paling mustajab. Ridha Allah, ridhonya orang tua gitu. Iya, jadi betul. peran orang tua itu adalah sangat penting. Jadi dalam setiap kegiatan kamu, kamu menyertakan doa orang tua, minta ridhonya orang tua Iya, gitu betul. ya. Keren tuh teman-teman. Jadi segala tindakan kita harus minta ridho orang tua. Supaya apa? Supaya Allah juga ridho dan akhirnya apa yang kita lakukan menjadi berhasil atau sukses seperti itu ya. Oke deh. Oke nih, MUA sekarang kan banyak banget ya, banyak sekali, baik di dalam Bandar Lampung maupun di luar Bandar Lampung ya. Di Lampung aja udah banyak banget, apalagi di luar. Gimana sih cara kamu untuk menghadapinya? Apakah mereka itu kamu jadikan sebagai kompetitor atau malah sebaiknya kamu menjadikan mereka sebagai relasi kamu? Nah, itu gimana tuh? Kalau aku sendiri, jujur ini aku menghadapinya, aku nambah relasi. Aku jadikan relasi sebagai rekan kerja. Oh gitu. Karena dari relasi tersebut kan, dalam Islam itu kan semakin banyak relasi, semakin banyak rezeki. Wow, iya bisa. Iya, jadi kan kita saling support juga di situ. Jadi kalau dipikir rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi kenapa kita saling bersaing gitu loh Kak. Yang penting kita selalu berusaha dan fokus sama tujuan kita. Istilahnya bersinar tanpa meredupkan cahaya orang lain. Wow, bersinar tanpa meredupkan cahaya orang lain. Keren banget. Karena rezeki sudah ada yang ngatur ya. Betul. Nggak perlu khawatir. Jadi semua itu bisa jadi relasi kita. Siapa tahu itu bisa jadi pengalaman, cerita-cerita mereka jadi pengalaman buat kita. Betul. Kita bisa sharing ilmu dengan mereka seperti itu ya. Keren banget. Nah, Tri, kamu nih sampai sekarang ini kan sudah sukses, sudah banyak yang kamu dapatkan gitu ya. Ada nggak sih harapan-harapan kamu ke depannya untuk bisnis kamu sendiri? Pastinya dong kamu punya cita-cita kan? Iya. Nah, itu apa tuh? Harapan aku untuk bisnis aku sendiri yaitu yang pertama, semoga bisnis aku untuk kedepannya semakin berkembang dan lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua klien-klien aku dan lebih banyak membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Amin. Semoga ya apa yang menjadi harapan kamu segera terwujud, segera Allah kabulkan ya. Amin. Wah, tidak terasa nih kita sudah di penghujung podcast kita pada hari ini. Seperti biasa, Alinia ini kan sebuah program acara yang memberikan inspirasi buat teman-teman yang sedang menonton. Nah, ada nggak sih kesan-kesan atau pesan-pesan untuk kamu ke teman-teman kamu di luaran sana yang sedang menonton acara ini? Untuk para MUA aja atau semuanya? Boleh, para MUA yang sedang mau memulai bisnisnya atau semuanya boleh. Ada, yaitu pesan-pesannya. Yang pertama, kalian jangan pernah menyerah dari apa yang telah kalian kerjakan. Kalau kalian sudah berkecimpung di dunia makeup, jangan pernah menyerah. Tanamkan pada diri kalian manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan berhasil. Allah itu nggak tidur kok. Allah itu tahu apa yang kalian kerjain. Oh gitu. Jadi manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia bakalan berhasil gitu ya Tri ya. Wow, keren banget tuh. Makasih loh manjada wajadanya. Manjada wajadanya. Oke, terima kasih sekali sudah mau membersamai kami pada acara podcast kali ini. Semoga Tri semakin sukses, semakin keren dan semakin banyak ya yang pakai jasa make up artis dari Tri ini ya. Dan jangan lupa tuh follow akun Instagramnya akun apa? Aku Tristiautami _ dan TikTok aku Triami 9 _.
Wah, itu tuh jangan lupa follow akun-akun medsosnya Tri ya. Oke. Terima kasih. Semoga Sama-sama, semakin keren dan semakin mengudara ya. Amin. Ya rabbal Amin. alamin. Amin. Demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan Tri Setia Utami, alumni mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang sukses menjadi make up artist dan sukses juga mempercantik wanita-wanita di luaran sana. So, miliki cantikmu, cintai hidupmu, cintai dirimu sendiri, dan jadilah mutiara, muda, cantik, dan rajin bekerja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.